Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Saya Ainin Prati Sulfiasari. Hari ini kita akan membahas topik penting dalam hukum laut internasional, yaitu terkait garis pangkal. Kita akan mengeksplorasi apa itu garis pangkal, bagaimana cara penentuannya berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982, serta karakteristik dan implikasinya bagi negara pantai dan kepulauan. Garis pangkal berperan penting dalam menentukan batas maritim suatu negara. Kesalahan dalam penetapannya bisa menimbulkan sengketa internasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai garis pangkal sangatlah krusial dalam hukum laut internasional. Mari kita mulai pembahasannya. Terlebih dahulu kita akan membahas terkait pengertian UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 atau United Nations Convention of the Law on the Law of the Sea adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut. Konvensi ini mulai berlaku pada 16 November 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara dan kini telah diikuti oleh lebih dari 160 negara di seluruh dunia. Salah satu elemen utama dalam UNCLOS adalah konsep garis pangkal yang berfungsi sebagai titik awal untuk mengukur batas-batas maritim suatu negara. Dengan memahami garis pangkal, kita dapat memahami hak dan kewajiban negara pantai dalam pengelolaan sumber daya laut, serta bagaimana negara-negara mengatur batas wilayah lautnya sesuai dengan ketentuan internasional. Definisi garis pangkal. Kita akan membahas terkait definisi garis pangkal. Garis pangkal didefinisikan sebagai garis imajiner yang menghubungkan titik-titik terluar dari garis air rendah di sepanjang pantai suatu negara. Garis ini menjadi dasar dalam menentukan batas maritim seperti laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif atau yang biasa kita sebut dengan ZEE. Dalam konteks hukum internasional, garis pangkal sangat penting karena menentukan sejauh mana suatu negara memiliki hak atas sumber daya laut dan bagaimana negara tersebut bisa menjaga kedaulatan serta yurisdiksi maritimnya. Jenis-jenis garis pangkal dan dasar hukumnya dalam UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982 terdapat 3 jenis garis pangkal yang diakui, yaitu yang pertama garis pangkal normal atau yang biasa disebut dengan normal baseline, terdapat pada pasal 5 UNCLOS. Disebutkan di situ mengikuti kontur pantai pada saat air surut, digunakan untuk pantai yang lurus dan tidak memiliki banyak teluk atau pulau kecil. Contohnya pantai Perancis dan sebagian besar pantai Amerika Serikat. Yang kedua ada garis pangkal lurus atau biasa disebut dengan straight baseline. Terdapat pada pasal 7 UNCLOS. Disebutkan dalam butirnya diterapkan pada pantai yang tidak beraturan, berlekuk atau memiliki banyak pulau kecil di dekatnya. Negara dapat menarik garis lurus dari satu titik ke titik lain untuk menyederhanakan batas maritim. Harus mempertimbangkan kepentingan geografis dan sejarahnya. Contohnya ada di Norwegia di Laut Utara dan Alaska di Amerika Serikat. Yang terakhir, ketiga ada garis pangkal kepulauan atau yang biasa disebut dengan archipelagic baseline. Terdapat pada butir pasal 47 UNCLOS. Digunakan khusus oleh negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina. Garis pangkal ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau dalam suatu kesatuan geografis. Syaratnya, luas perairan yang dikelilingi garis pangkal harus lebih besar dibandingkan luas dataran. Contohnya ada negara kita, negara Indonesia, yang menghubungkan pulau-pulau utama seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.
Selanjutnya kita akan membahas terkait prosedur penetapan garis pangkal. Penetapan garis pangkal dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengukuran garis air rendah. Negara pantai melakukan pengukuran garis air rendah menggunakan data oseanografi dan peta hidrografi. Untuk garis pangkal normal, pengukuran dilakukan pada saat air surut. Yang kedua, penarikan garis pangkal lurus jika diperlukan. Jika pantai memiliki bentuk yang kompleks, negara dapat menggunakan garis pangkal lurus. Harus sesuai dengan pasal 7 Unclos 1982 dan tidak boleh dibuat secara sewenang-wenang. Yang ketiga adalah penetapan garis pangkal kepulauan untuk negara kepulauan. Negara kepulauan sangat menarik. Negara kepulauan menarik garis pangkal berdasarkan ketentuan dalam pasal 47 Unclos. Garis ini tidak boleh terlalu jauh dari pulau-pulau utama dan harus memenuhi syarat proporsionalitas luas, daratan, dan perairan. Selanjutnya ada karakteristik dan implikasi hukum garis pangkal. Garis pangkal memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, menentukan batas laut suatu negara. Dijelaskan dalam pasal 3 Unclos, laut teritorial dapat diperluas hingga 12 mil laut dari garis pangkal. Terdapat juga pada pasal 57 menetapkan bahwa zona ekonomi eksklusif atau yang biasa disebut dengan ZEE dapat mencapai 200 mil laut. Yang kedua, tidak bisa ditentukan secara sembarangan. Negara pantai tidak boleh menarik garis pangkal untuk keuntungan yang tidak sah. Harus sesuai dengan ketentuan geografis dan tidak boleh melanggar hak navigasi negara lain. Yang ketiga, terakhir, mekanisme penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa terkait batas maritim, Unclos menyediakan mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Internasional atau arbitrase sesuai pasal 287 dan 288. Contoh kasus negara kepulauan ada Indonesia. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga menggunakan konsep garis pangkal kepulauan berdasarkan pasal 47 Unclos. Dengan menarik garis pangkal yang menghubungkan pulau-pulau terluar, Indonesia bisa menentukan batas lautnya secara sah. Penerapan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang memperjelas batas wilayah maritim nasional berdasarkan ketentuan Unclos. Dengan garis pangkal, kepulauan Indonesia dapat mengamankan kedaulatan lautnya serta melindungi sumber daya alam dari eksploitasi ilegal.
Kesimpulan dari video ini adalah, dalam video ini kita telah membahas pentingnya garis pangkal dalam hukum laut internasional sesuai dengan UNCLOS 1982. Garis pangkal merupakan garis dalam menentukan batas maritim suatu negara. Terdapat 3 jenis garis pangkal, yang pertama yaitu normal, kedua lurus, dan yang ketiga adalah kepulauan. Masing-masing dengan aturan yang berbeda dan penerapannya yang berbeda. Penetapan garis pangkal harus sesuai dengan UNCLOS dan tidak boleh dilakukan secara semenang-menang. Baik negara kepulauan seperti Indonesia, garis pangkal kepulauan sangat penting untuk menjaga kedaulatan laut. Pemahaman yang baik tentang garis pangkal dapat membantu negara-negara dalam mengelola sumber daya lautnya serta mencegah sengketa perbatasan di kemudian hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat bagi pemahaman Anda tentang hukum laut internasional dan khususnya tentang penentuan garis pangkal berdasarkan UNCLOS 1982.